Kita khusus untuk hardlist, sebar di hardlist. Cuma untuk masyarakat hardlist. Jadi untuk tarif berapa itu kan tergantung dari kepuasan pribadi kan. Jangan dianggap bahwa harga mahal terus kita menilai bahwa itu terlalu berlebihan. Ya kalau memang orang awam itu wajar, tapi mungkin belum ada kedekatan dari si hater lah, belum ada. Tapi kalau kita membahas dari jangan beranggapan ya, artinya gini, saya tarik mahal, saya mikirin kontrakan dong, saya mikirin listrik dong. Tapi artinya gini, bukan diartikan saya mahal itu kita meraup keuntungan lebih banyak, tapi harusnya lebih gini, sepadan dengan apa yang kita lakukan, sepadan dengan apa yang kita manajemenkan. Artinya emang jelas tidak beranggapan bahwa saya merasa harga mahal itu bahwa saya lebih hebat. Jadi jangan ya saya beranggapan bahwa ya mungkin ini lebih pantas untuk harga seni rasa ibadah untuk hasil yang seperti ini gitu kan. Kalau customer saya sering saya edukasi tentang masalah kenapa saya menurut sebagian orang saya harga tertinggi di wilayah sini gitu kan. Saya nggak merasa paling hebat, cuman saya ginilah, kalau seandainya mereka ngebandingin sama yang lain, oke, itu pola pandang dia, tapi ngebandinginnya yang adil dong, ya kan, apple to apple, yang setara gitu. Iyalah, kalau yang sebanding sendalnya sama sendal, sepatu sama sepatu, jangan sendal sama sepatu, ya jelas beda lah gitu kan. Nah, kalau definisi dari mahal itu kan mereka sendiri yang buat, asumsi mereka sendiri yang buat, bukan. Kalau menurut kita ya segitu udah murah, tapi kalau menurut mereka mahal ya berarti memang cara pemikirannya mereka. Intinya kita ngasih tahu kalau di sini tuh saya memperlakukan beda, dan saya mencukur yang beda lah gitu. Kalau seandainya mereka cocok silakan balik lagi, kalau nggak cocok juga nggak apa-apa, nggak balik lagi. Kita mah fair, selalu edukasi dengan apa sebaik-baik mungkin lah, pokoknya supaya si customer itu tuh nggak merasa tersinggung juga, tapi dia paham maksud saya itu kemana arahnya. Kalau kita beranggapan untuk nominal itu lebih fatal ya, tapi bukan masalah nominalnya, mungkin sensitif kita lebih ke orang yang menganggap bahwa kita terlalu mahal atau gimana, mungkin memang dia sensitif. Padahal mah lebih ke apa? Kurang edukasi. Bukan masalah dia pelit, masalah orang berani loh bayar kamu 30, orang berani loh bayar 50 dengan kepuasan. Kepuasan lebih mahal. Tapi kalau misalnya kita ngelihat bahwa itu mahal, ya mungkin dia nggak ngerti. Kita ibaratnya kita lebih ke arah media, dia punya Facebook, kita punya media, coba bagikan dengan hasil cukurannya kita, cocok nggak gitu kan. Ada perumpamaan yang paling cocok untuk menggambarkan satu tarik dari satu pangkas ke pangkas yang lain dari bulan ya, intinya tarik cukur lah ya gitu kan. Saya selalu menggambarkan, Pak, dulu orang itu menganggap merek iPhone itu paling mahal dan nggak worth it, Pak. Jadi apa sih, iPhone mahal banget ya kan, handphone aja harganya puluhan juta, udah kayak beli mobil bekas ya kan bro. Tapi pada dasarnya mereka itu nggak tahu isi dan kemampuannya itu. Tapi ketika melihat kapasitas dari cara kerjanya, dari kualitas mesinnya dan lain-lainnya, mereka itu butuh dengan kualitas tersebut, maka mereka akan bilang kalau itu sepadan sama apa yang dia dapatkan gitu. Harga segitu sepadan, jadi ada timbal baliknya gitu. Saya selalu perumpamakan seperti itu. Jadi si klien tuh pasti bakalan mikir tuh gitu. Jadi saya bilang handphone mahal, tapi kalau seandainya saya punya duit, mampu, terus saya butuh, terus kualitasnya bagus, kenapa tidak? Terus ada dua stiker saya kan.
stiker saya pribadi ada 2 stiker. Itu beli saya ada yang harga murah, ada yang rada bagusan lah dikit. Makasih enggak ya. Jadi saya pasti ngasih gambaran itu. Pak, ini sama-sama stiker. Ini sama-sama stiker, sama-sama ukurannya gitu. Sama-sama gambarnya. Tapi bandingkan kualitasnya. Nah, kalau Bapak mau tahu yang ini harganya sekian, yang ini harganya sekian. Apakah worth it? Harga sekian dengan harga sekian. Dan mereka itu langsung paham, iya ya benar. Ada maksudnya ada kita tuh ada timbal baliknya. Ya nggak apa-apa sepadan. Kalau mereka udah mengerti ya enak-enak aja udah mau Ya, kayak gimana. mungkin di saat sekarang mungkin ya lebih ke kedekatan aja di masyarakat. Ya mungkin memang kita apa ya, biar orang tidak beranggapan bahwa cukur dilihat untuk tarik 20 mahal kan, kita harus lebih ke kasih arahan pemahaman ke mereka gitu dengan hasil cukuran gitu kan, dengan mungkin pelayanan terbaik kita. Nah, harus penting hasil cukuran yang terbaik lah. Ya, ada beberapa orang mengatakan berilah kesan kepada mereka, kesan apa ya, kesan awal, kesan tengah, kesan akhir. Nah, kalau tidak bisa tiga-tiganya, kita harus pilih di antara salah satunya. Berikanlah kesan yang terbaik buat mereka biar bisa mereka pulang itu ada yang mereka bawa. Ya mungkin tadi itu yang kayak misalkan kenyamanan dari fasilitas, kenyamanan dari dia duduk dan lain sebagainya, banyak sih yang perlu yang berkaitan dengan kenyamanan itu banyak. Nah yang keduanya kayak misalkan dengan komunikasi kita dengan klien itu atau customer itu baik, juga itu memberikan kesan ya kan? Yang ketiganya ya kualitas itu sendiri gitu. Kualitas sendiri itu nggak cuma dari yang dicukurnya, itu yang melihat atau yang orang lain pun pasti akan merasakan kesannya gitu. Jadi ya kita pilih di antara 3 itu, dan yang paling saya tekankan ya komunikasinya itu. Jadi ada beberapa tahap-tahap yang orang lain itu pasti nggak bakal lupa. Itu yang membuat pembeda untuk oh iya di sini mah asik gitu orangnya gitu kan, nggak kaku, nggak ini nggak itu, nggak ini nggak itu. Adalah orang-orang alhamdulillah banyak yang begitu. Makanya Ya ente mah lebih ke karakter ya. Karakternya emang lebih intinya memang kita komunikasi. komunikasi itu nomor 1. Komunikasi paling penting. Jadi orang apa sih kelebihannya? Orang itu nggak pernah lari sama lihat antrian itu. Yang keduanya itu kayaknya tuh setiap cukur sama dia pasti bawa teman, bawa kerabat dan lain sebagainya. Ini hebat ini orang ini kan. Saya pahami, saya teliti, saya amati. Ternyata ada yang orang lain tidak punya. Salah satunya komunikasi yang baik. Dengan cara apa komunikasi yang baik? Ya mengikuti alur atau dunianya. Kayak misalkan si A nih dunianya bola, ya semampu kita cari tahu tentang bola. Kayak Cristiano Ronaldo masukin berapa gol, dia rekor penalti yang keberapa dan lain sebagainya, itu harus kita tahu sedikit-sedikit. Knowledge itu benar-benar ya penting juga. Ya diantaranya kayak si A ini komunikasinya baik dan dia tuh mau diarahin kemana aja fleksibel. Yang saya lihat tuh begitu. Saya perlu belajar tentang kayak gitu. Wah, dikit-dikit browsing, dikit-dikit yang ngobrol sama yang tua, sama yang muda-muda. Kadang-kadang kalau nggak bisa ngobrolnya, kita cukup dengerin aja. Oh, ternyata di dunia ini tuh begini. Malah kita nggak ngelakuin bro, kita nggak ngelakuin sama sekali. Tapi minimal kita tahu kesimpulannya. Gitu. Mengambil kutipan dari beberapa orang lain yang bicarakan kayak apa sih? Ini gini ya, oh Asroma semalam
ini nih jebolin kartu merah dan sebagainya, itu kan obrolannya orang sebenarnya, kita pakai aja nggak apa-apa, mau seru-seruan aja biar dia tuh ngerasa kalau kita tuh dekat, biar dia tuh ngerasa nggak ada jarak di antara kita itu. Oh iya. Dan itu tuh jarang banget dipakai sama upster atau maksudnya ya setahu saya berpijak di mana dan di mana jarang kayak gitu.